Saya dari kecil sudah karismatik. Terakhir sudah kira-kira berapa tahun ya? Ada 8 atau 9 tahun. Waktu kita ke gereja, puji-pujian, tiba-tiba mereka mulai berbahasa roh. Terus langsung hati saya langsung gak enak gitu, Romo. Terus kayaknya gak ada damai sejahtera. Terus saya langsung keluar. Minggu besokannya saya datang lagi dan terulang lagi begitu. Dan terus begitu. Akhirnya saya putusin, saya nggak mau lagi datang gitu. Karena buat saya, buat apa juga saya nggak dapat apa-apa, nggak damai sejahtera. Terus suami saya juga bilang, udah kita lebih baik. Yang penting kita lakukan firman Tuhan, baca firman, terus nggak usah ke gereja katanya. Karena kalau saya mau ke Katolik, saya nggak ngerti gimana caranya, karena saya belum pernah ke Katolik sama sekali. Jadi nggak ngerti lah, pokoknya saya jadi nggak berani datang gitu. Jadi sampai saat ini kita udah nggak pernah ke gereja, tapi anak-anak masih pelayanan gitu. Terus yang bikin saya nggak enak banget itu bahasa rohnya itu loh. Lagi puji-pujian mereka bahasa roh gitu. Ibu jadi nggak ngerti apa-apa ya? Jadi takut, bukannya mengerti tapi takut ya Bu ya? enggak, jadi nggak damai sejahtera Romo. Langsung nggak enak hatinya. Oke, udah ngerti. Oke, Bu Tanti. Oke, masih ada atau saya langsung jelaskan Bu? Ada, tunggu Romo. Terus tadinya saya pikir sama suami, ayo kita masuk ke Katolik aja ya. Tapi katanya saya dengar-dengar harus ikut katekisasi ya. Terus harus baptis ulang gitu. Nah, tapi pendeta kita bilang baptisan itu hanya sekali gitu, nggak ada yang 2 kali gitu. Oke, saya masuk dari baptisan dulu ya Bu ya. Oke. Ibu, formula baptisan di sana di karismatik bagaimana ketika dibaptis? Selem. Ya, maksud pernyataan. Atas nama Bapa, ya atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saya butuh lihat dokumen pembaptisanmu karena di situ kalau itu unisitarian maka akan dibaptis. Saya membaptis engkau dalam nama Yesus yang adalah Bapa, yang adalah Putra, yang adalah Roh Kudus. Begitu atau tidak? Iya, begitu. Karena pembaptisan itu sangat berbahaya di sini karena pembaptisan dalam nama Yesus yang adalah Bapa, yang adalah Putra, yang adalah Roh Kudus, artinya Yesus adalah Bapa, Yesus adalah Putra, Yesus adalah Roh Kudus, Ibu. Karena itu adalah cacat pembaptisan, catat doktrinal. Pembaptisan bukan seperti itu, Ibu. Pembaptisan hanya bilang begini di dalam Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ibu, itu formula pembaptisan, rumusan pembaptisan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tidak ada embeng-embeng. Yesus dibaptis dalam nama Yesus yang adalah Bapa, yang adalah Putra, yang adalah Roh. Itu tidak valid, Bu. Ibu bisa mengerti. Makanya Ibu harus cek di rumusan pembaptisan di situ. Bagaimana rumusan? Ibu ada surat pembaptisan di tangan? Oh, ada, tapi nggak ada di lemari. Oh ya, nanti kalau besok ya dilihat aja, nanti dilihat di situ rumusannya seperti apa. Kalau rumusannya Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu rumusan yang Yesus pakai. Kalau di sana adalah dibaptis dalam nama Yesus yang adalah Bapa, yang adalah Putra, yang adalah Roh Kudus, ini namanya tidak valid, tidak sesuai dengan rumusan pembaptisan yang diberikan oleh Yesus. Seingat saya sih Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yang adalah Yesus, begitu? Enggak. Ya, makanya saya harus butuh lihat itu atau Ibu nanti baca sendiri supaya kita tahu dalam pengertian itu. Kalau rumusannya Tritunggal Maha Kudus tanpa embeng-embeng yang adalah Kristus, yang adalah Yesus, itu rumusan sesuai dengan Matius 28 ayat 19, Ibu. Karena kalau sesuai dengan rumusan seperti itu, maka tidak ada lagi pembaptisan. Hanya ada namanya pembaharuan janji baptis. Jadi kalau saya mau masuk Katolik, Romo, akan dicek surat pembaptisanmu. Oh, jadi baptis ulang. Akan dicek kalau memang rumusan itu Jesus only,
itu harus dibaptis ulang, Ibu. Karena rumusan tidak sesuai yang diberikan Yesus. Katekisasi itu harus ya, Romo. Ibu datang dari doktrin yang berbeda, dengan pengajaran yang berbeda, maka ibu harus kenal ajaran Katolik, Ibu. Oke. Namanya katekumen. Oh ya, proses katekumen melalui katekisasi, bagaimana memberikan gaung ke bawah kepada mereka yang ada di dalam katekese itu. Ibu itu cepat, Ibu, nggak terlalu lama, 1 tahun. Murid rasul-rasul itu 3 tahun baru boleh makan tubuh Kristus. 3 tahun diajar Yesus, kita hanya 1 tahun. Ada yang proki mungkin ada yang 7-8 bulan ya, atau 6 bulan. Coba tanya di proki terdekat, Bu Tanti. Itu yang pertama tentang pembaptisan dan katekumen. Bisa mengerti, Ibu? Karena kita datang, karena Ibu dan Bapak datang dari doktrin yang berbeda. Karena itu hati-hati dengan apa yang diajarkan. 1 Timotius 4 ayat 16. 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Karena itu Ibu harus bertekun dalam ajarkan mereka. Jadilah julu rasul, jadilah mereka semua muridku. Kita pakai Markus punya ya. Markus 15 ayat 15. Markus 15 ayat 15. Dan oleh karena Pilatus ingin... Bukan, 16 ayat 15, maaf. Terbalik. 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Karena itu Ibu harus diajarkan supaya percaya. Setelah itu baru dibaptis. Tetapi lihat dulu formula pembaptisan yang Ibu punya di surat pembaptisan seperti apa. Apakah Tritunggal murni, ataukah unisitarian, atau Jesus only, atau onenes. Itu juga harus dilihat baik-baik, Ibu. Tentang katekisasi dan tentang pembaptisan Ibu bisa mengerti. Karena benar pembaptisan hanya satu, tapi formulanya ini, rumusan ini yang harus dilihat. Ya ngerti, Romo. Oke. Sekarang yang pertama tadi tentang bahasa roh ya, Bu ya. Oh ya, yang kedua. Ibu bilang saya ke gereja saya tidak mengerti apa-apa. Bu, Scott Hahn, pendeta besar, teolog besar, dia juga pergi ke misa sebelum jadi Katolik dan dia tidak mengerti apa-apa. Dia hanya datang, lihat, duduk, lihat, oh seperti ini. Oh semuanya sesuai dengan kitab suci. Dia hanya lihat itu aja, Bu. Partisipasinya pertama dia lihat, oh seperti ini. Itulah tolak awal dari bagaimana dia mencintai Katolik dan bersama dengan keluarganya dia masuk Katolik dan anaknya itu menjadi imam Katolik. Jadi Ibu, satu lagi Romo kalau boleh. yang bahasa roh tadi belum, tapi satu lagi silakan Bu. Kalau saya pergi ke gereja Katolik sekarang gitu ya, minggu besok, berarti saya tidak boleh terima komuni ya? Tidak boleh Ibu. Sampai dibaptis ulang. Sampai dibaptis, pembaruan perkawinanmu, konsolidasi perkawinanmu, sampai di situ. Karena untuk terima komuni Ibu, 1 Korintus 11 ayat 27. Jika tidak layak, maka berdosa kepada tubuh dan darah. 1 Korintus 11 ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Dan ayat 29 harus mengakui. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ibu kenapa tidak terima? Karena Ibu datang dari Protestan yang menganggap bahwa Ekaristi itu sebagai sebuah simbol. Tidak mengakui bahwa itu tubuh Tuhan. Karena itu harus yang kita namakan itu pengakuan pertama bahwa itu tubuh Kristus, yang kita namakan itu komuni pertama dalam hidup. Persekutuan pertama tinggal dengan Kristus yang sungguh-sungguh itu. Karena Bu Tanti dan suami datang dari Protestantisme yang berpikir bahwa Ekaristi itu sebagai sebuah simbol saja. Oke. Bu Tanti itu. Yang tentang Ekaristi bisa Ibu?
Belum bisa terima karena yang pertama ibu datang dari situasi, dari sebuah doktrin yang tidak menganggap itu tubuh, itu hanya sebagai simbol. Yang tadi yang pertama dari semuanya adalah tentang apa tadi Bu? Bahasa? Bahasa roh. Waduh, ini bahaya sekali Ibu. Bahasa roh itu tidak boleh semua orang. Bahasa roh itu harus ditentukan oleh gereja Ibu. 1 Korintus 12 ayat 28. 1 Korintus 12 ayat 28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam gereja. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Bu Tanti, arti yang berbahasa roh itu harus dilegitimasi, ditentukan, diputuskan oleh gereja. Karena itu di dalam karismatik Katolik ada imam, moderator yang mendampingi grup ini. Itu yang pertama. Kriteria pertama, yang berbahasa roh harus ditentukan oleh gereja, diputuskan oleh gereja. Tidak main bilang, bahasa roh saja, bahasa, sekarang omong, laba-laba, kura-kura. Tidak bisa. Ibu dengar di situ kan, si raba-raba, si kura-kura, si apa lagi, laba-laba. Bingung saya di sana. Saya juga bingung, Romo. Bayangkan ibu yang karismatik bingung, apalagi saya yang Katolik. Ada kura-kura ninja lagi. Si laba-laba, si raba-raba, si kura-kura. Apalagi bingung saya. Sekarang ibu lihat kriteria biblis tentang bahasa roh. Oke, di dalam 1 Korintus yang sama kita ambil nih. Korintus 11, 12, Korintus 12, 13, Korintus 14. Bahasa roh ada di 1 Korintus 14 ayat 1, Ibu. 1 Korintus 14 ayat 1, kejarlah kasih itu, dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Ibu, kriteria pertama untuk punya karunia roh adalah Bernubuat. bukan Ibu. Baca kembali. Ibu dengar baik-baik Bu Tanti. Ya. Kejarlah kasih itu, dan kasih. usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kriteria pertama, tertinggi dan teratas dari memiliki karunia roh adalah memiliki kasih. Sebentar kita buat pembanding. Apakah yang berbahasa roh itu punya kasih atau tidak? Lanjut ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya oleh roh. Ibu, kita tidak mengerti bahasanya. Sementara kriteria ke bawah, kriteria yang namanya kriteria pemahaman atau tidak. Lanjut, mengerti atau tidak. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati, dan menghibur. Oke, Ibu, yang bernubuat dia membangun gereja, mengajar, menasihati. Tetapi siapa yang berbahasa roh? Lanjut Friska. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun gereja. Jadi yang bernubuat membangun gereja. Nanti sebentar Santo Paulus pilih yang mana? Lanjut. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Tahan dulu di situ. Tahan dulu. Bu Tanti, Santo Paulus memilih kita ini bernubuat atau berbahasa roh? Bernubuat. Karena bernubuat membangun gereja. Bernubuat itu artinya mengajar, menasehati, memberitakan firman, itu bernubuat. Tetapi sekarang bahasa roh, kenapa Paulus memilih bernubuat lebih daripada berbahasa roh? Lanjut. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tahan dulu. Orang yang bernubuat lebih berharga karena dia membangun, dia menasehati, dia mewartakan Injil. Nanti kita lihat ke bawah nanti. Sekarang alasan kenapa Santo Paulus tidak memilih bahasa roh lebih daripada bernubuat. Lanjut. Kecuali
kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga gereja dapat dibangun. Bu Tanti, Jadi- mereka yang omong itu langsung bisa berbahasa roh? Dia langsung langsung menafsirkan kepada ibu? Enggak. Jadi, saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah, atau pengetahuan, atau nubuat, atau pengajaran? Oke, tahan dulu. Karena itu bernubuat, menyampaikan pengetahuan tentang Allah, apalagi? Rizka, bantu, penting sekali. Pernyataan Allah, atau Pernyataan pengetahuan atau nubuat. Ini tugas dari yang bernubuat. Pengajar atau yang terakhir? atau pengajaran, Mengajarkan. Paulus lebih memilih itu. Lanjut. sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan, seruling atau kecapi, kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Ayat 4-nya engkau tidak baca baik-baik. Ada perbedaan bernubuat dengan berbahasa roh membangun dirinya sendiri. Mungkin kelewatan atau saya tidak dengar. Iya, Romo, tadi kita dari ayat 6, Romo. Makanya engkau tidak satu per step by step. Ayat 4 yang saya butuh di situ. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun gereja. Ibu, yang berbahasa roh bangun dirinya Sendiri. Ayat 9 sekarang. Ingat yang suka berbahasa roh itu. Paulus bilang apa di sini? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Aduh, ayat 11. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Makanya Bu Tanti tidak pergi ke sana merasa diri orang asing kan? Iya, Romo. Asing. Oke Ibu, kita kembali lagi kepada kriteria utama dari orang yang berbahasa roh di ayat 1, yaitu miliki apa? Kasih. Sekarang kita 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Item per item ada 14 kriteria kasih di situ, dan saya mau tanya mereka yang berbahasa roh ini, kenapa? Karena yang berbahasa roh harus memiliki standar utama, kriteria utama yaitu Saya mau tanya mereka yang jago-jago bahasa roh ini, standar kasih ini mereka punya atau tidak? 1 Korintus 13 ayat 4, kasih itu sabar. Tahan dulu. Mereka yang berbahasa roh, Ibu, mereka sabar? Nggak tahu, Romo. Nah, yang kedua, karena semua omong kan? Iya. Yang kedua, Kasih itu murah hati. mereka murah hati? Nggak tahu juga. Lanjut. Ia tidak cemburu. Hai, apa lagi? Ia tidak memegahkan diri. Yang Katolik Dan juga, yang kalimat tidak Katolik yang mau bahasa roh, kalian punya standar kasih atau tidak? Apalagi? Dan tidak sombong. Hai, kadang mereka bilang mereka sudah berbahasa roh, pasti sombong Ibu, karena berbahasa roh membangun dirinya sendiri, bukan membangun gereja. Pasti sombong, tahu gua bahasa roh. Sejak kapan kamu pakai bahasa roh itu? Lanjut. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Haleluya, berasa roh persepuluhan tambah banyak, keuntungan sendiri. Haleluya, kasih masuk amplop, haleluya. Lanjut. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Haleluya, setelah bahasa roh omong orang punama. Lanjut. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Lanjut. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ibu, bagaimana dengan kriteria berbahasa roh ini, Ibu? Berat atau tidak? Berat, Romo. Yang punya karunia Roh Kudus, Galatia 5 ayat 22, apakah dia hidup itu semua atau tidak? Jangan main-main ya, teman-teman. Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah
kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ibu, bagaimana dengan ini Ibu? Saya sambil nonton, waduh. Ya, set pertama kita sudah menang. Uber Cup. Saya Wardini, set pertama 21-12. Sekarang set kedua 5-3. Oke, saya akan menginformasi saudara-saudara. Uber Cup partai pertama, bagian pertama. Lanjut, Ibu Tanti sudah mengerti bahasa rohnya tadi? Udah. Dan kriteria semua. Ya, saya mau tanya lagi, Romo. Silakan. Biasanya habis baptisan itu mereka ada baptisan bahasa roh. Iya, Berarti ada 2 pembaptisan di situ, Ibu. jadi habis pembaptisan mereka tuh ada kayak semacam gini loh, Romo. Ada acara lagi, terus mereka doain kita supaya kita bisa berbahasa roh. Oh, itu ambil salah, Ibu. Ambil salah kutipan di berbahasa roh yang pakai Santo Paulus punya. Mereka ambil ini. Yang ini mereka ambil kebiasaan dari kebiasaan di Pentakosta, mereka ambil dari sini. Di dalam Kisah Para Rasul 19, maaf. Kisah Para Rasul 19 ayat 1. Di situ Paulus bertemu dengan 12 orang yang dibaptis dalam pembaptisan Yohanes Pembaptis. Nanti kita lihat di situ. Mereka ambil dari sini, Ibu. Saya mengerti mereka ambil dari sini, tapi saya harus jelaskan prosesnya seperti apa. Ya. Kisah Rasul 19 ayat 1, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Oke, tahan dulu. Paulus tiba di Efesus. Di situ ada murid-murid, tetapi nanti bagaimana mereka dibaptis menurut Yohanes Pembaptis, bukan dalam nama Yesus. Oke. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa Oke, ada." tahan. Roh Kudus. Ini penting sekali. Apakah kamu telah menerima Roh Kudus? Orang-orang di Efesus. Apa itu Roh Kudus? Kami tidak pernah mendengarkan itu. Sekarang Paulus tanya, dengan baptisan apa kamu dibaptis? Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Oke, tahan dulu. Dengan baptisan nanti Paulus jelaskan baptisan Yohanes itu apa. Frater, engkau bantu saya di Matius 3 ayat 5. Tahan dulu di situ. Kita apakah penjelasannya Matius sama dengan sama dengan Paulus tidak tentang pembaptisan Yohanes? Frater, engkau siap di Matius 3 ayat 5. Tapi sekarang Paulus menjelaskan pembaptisan Yohanes itu apa? Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah dan ia berkata, Tahan dulu. Pembaptisan Yohanes adalah pembaptisan untuk orang yang telah bertobat. Tobat. Kalau untuk orang bertobat itu syaratnya seperti Yohanes Pembaptis punya, harus seperti apa? Matius 3 ayat 5. Mereka harus buat apa sebelum dibaptis? Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Ibu, waktu ibu dibaptis, ibu mengaku dosa kepada pendeta dulu atau tidak? Enggak. Artinya secara biblis sudah rugi, Bu. Karena Pentekostas karismatik mati-matian bahwa pembaptisan itu untuk dan itu harus diselam karena menurut kriteria pembaptisan Yesus, pembaptisan Yohanes Pembaptis kepada Yesus, mereka bilang selam, tapi kita nanti mengerti apa itu pembaptisan. Pertanyaan saya di sini, kalau mati-matian ikut pembaptisan Yohanes Pembaptis seperti yang Yohanes buat kepada Yesus, maka yang pertama karismatik, mereka yang dibaptis di Pentekostas karismatik yang pertama harus mengaku Dosa. Dengan begini sudah kontradiksi atau tidak, Ibu? Kontra. Karena itu Paulus bilang apa? Pembaptisan Yohanes apa? Friska, bantu dulu. Karena Ayat itu 4. pembaptisan Yohanes, Paulus kata. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat.
Tahan dulu, karena itu dijelaskan oleh Matius. Karena menandakan pembaptisan pertobatan, maka mereka harus mengaku dosa dulu. Setelah itu dibab. Oke, lanjut. Karena itu nanti berbahaya. Nanti Mas Atin mau sambung ke pembaptisan Yesus. Karena kalau memang Yesus dibaptis oleh Yohanes dan pembaptisan Yohanes orang harus mengaku dosa dulu, artinya Yesus berdosa. Benar sekali Lisa omong di bawah. Dan saya tidak mau kaitkan mau tekankan di krisma atau di setelah dibaptis para Rasul Paulus buat apa kepada orang-orang di Efesus yang 12 orang saja waktu itu. Lanjut dulu, Rizka. Ya. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ini penting sekali, dalam nama Tuhan Yesus. Saya harus sentuh di sini karena di dalam Pentekostas mereka menggunakan pembaptisan dalam nama. Oke, pembaptisan dalam nama dalam pengertian apa? Saudara dan saudariku yang terkasih. Ini yang sebenarnya harus saya jelaskan sedikit. Kamu, semoga TikTok tidak banned yang hati-hati ya. Takut nanti saya dicegah oleh TikTok. Oke, pembaptisan dalam nama Yesus. Ibu sudah mengerti kenapa pembaptisan dalam nama Yesus? Ya, Romo. Kenapa pembaptisan dipakai pembaptisan dalam nama Yesus? Ini penting sekali Ibu. Konsentrasi di kata dalam nama Yesus. Ibu bisa mengerti dulu. Dalam nama Yesus. Oke. Kita buat pembanding tadi, kembali lagi yang terakhir, tetapi kita buat pembandingnya kemana? Ke Kisah 2 ayat 38. Petrus bilang apa di situ? Kisah 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu." Garis Maka bawah. kamu- Sudah cukup. Yang kata kunci sudah. Baptis dalam nama Yesus. Bu Tanti, itu berbeda dengan nama Yesus. Kalau dengan nama, maka nama itu harus disebut. Bu Tanti, Ya, Romo. bisa mengerti kata dalam nama dan dengan nama. Kalau Iya. pembaptisan dengan nama, artinya nama itu harus Disebut. Pertanyaan saya untuk Bu Tanti, Yesus membaptis atau tidak membaptis? Di dalam kitab suci dikatakan Yesus membaptis atau tidak? Yohanes 4 ayat 1 contohnya. Yohanes 4 ayat 1, ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid-murid lebih banyak daripada Yohanes. Tahan dulu di situ, Friska. Bu Tanti, ayat mengatakan bahwa Yesus membaptis lebih banyak dari Yohanes atau tidak? Lebih banyak. Oke, dengan demikian Yesus baptis atau tidak baptis, Ibu? Baptis. Tapi penjelasan belum selesai. Kembali ayat itu dikomplit kayak dilengkapi kembali. Oke. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ibu, Yesus baptis atau tidak? Real, secara nyata Yesus baptis atau tidak? Tetapi ketika para rasul yang membaptis, itu sama dengan Yesus yang Baptis. dan lebih banyak. Oke, kalau begitu para rasul ini baptis dalam namanya siapa? Dalam nama Yesus. Kita belum tahu dalam nama ini, dalam nama artinya apa kita belum tahu. Oke, Yohanes 5:43. Arti kata dalam nama. Yohanes 5:43, "Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia." Artinya Yesus datang dalam nama Bapa, artinya dalam kuasa, mandat, dan perintahnya siapa, Ibu? Bapak. Bapa. Ketika para rasul membaptis dalam nama Yesus, artinya para rasul membaptis dalam mandat, dalam kuasa, dalam perintahnya siapa? Bapak.
Ibu dengar. Ketika para rasul menggunakan para rasul membaptis dalam nama Yesus, artinya para rasul membaptis dalam kuasa, mandat, perintahnya siapa? Bapak. Yesus. Ibu, kita logika belum di sini belum? Kita pelan-pelan. Baca kembali Yohanes 5:43. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Artinya, tahan dulu. Yesus datang dalam namanya siapa, Ibu? Bapak. Oke, kalau begitu Yesus datang dalam mandat perintahnya siapa? Bapak. Selesai. Hilangkan dulu Bapa di sini. Karena sekarang kita baptis. Yesus bilang, aku datang dalam nama Bapa. Sekarang para rasul baptis dalam nama Yesus. Artinya para rasul membaptis dalam perintah, otoritas, mandatnya siapa? Yesus. Selesai, Ibu. Bapak jangan lagi di situ, oke? Nanti tidak selesai. Oke, kalau begitu dalam nama Yesus artinya dalam perintahnya siapa? Bu Tanti. Ya. Ketika baptis dalam nama Yesus, artinya pembaptisan itu dibuat atas perintahnya siapa? Yesus. Makanya sekarang kita bongkar Yesus perintah untuk baptis di mana? Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Karena itu pembaptisan, rumusan yang sesungguh dari pembaptisan itu adalah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kembali kepada Kisah 19. Tadi ayat berapa? Sudah ayat 4 atau 5 kalau tidak salah. Kisah 19 Yang dibaptis dalam nama Yesus. ayat 4, Romo. Ya. Dan masih Romo, disambung aja, Romo. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang setelah dibaptis, titik. Sekarang aksi kedua. Setelah dibaptis, Santo Paulus memberikan sakramen Krisma. Lanjut. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Bu Tanti sekarang bisa mengerti. Dua sakramen yang diberikan di situ. Baptis dulu, membatalkan pembaptisan Yohanes Pembaptis, karena Yohanes Pembaptis untuk pertobatan. Karena itu pembaptisannya karismatik itu sama dengan pembaptisan Yohanes Pembaptis. Dan itu kalian ibu harus mengaku dosa kepada pendeta. Bayangkan ibu pergi mengaku dosa kepada pendeta, setelah itu ibu dia gosip lagi ibu pun dosa ke suami. Biasanya gitu, Romo. Kalau imam, ya biasanya kalau imam tidak bisa, Bu. Kami punya janji. Kalau kami membocorkan orang punya pengakuan dosa, kami bisa dituntut dan diekskomunikasikan. Maaf, bisa dikeluarkan sebagai apostasia, apostata atau heretik, karena itu berbahaya karena dia melanggar, menentang satu ajaran gereja, kebenaran iman. Ya, Karena kuasa yang kau miliki untuk pengampunan dosa tidak bisa digunakan untuk hal-hal lain, informasi dan lain sebagainya, untuk kepentingan apapun, Ibu. Walaupun orang taruh senjata di kepala, kasih tahu, Tanti tadi ada suamimu datang bilang, kasih tahu, saya punya istri tadi mengaku apa kepada engkau? Dia selingkuh atau apa? Kau mau taruh, mau bunuh kami juga, kami harus terima. Karena kami tidak bisa membocorkan rahasia pengakuan kepada siapapun. Yang tadi ibu bilang, biasanya itu terjadi bagaimana? Kalau orang sudah omong, mereka orang pun kesalahan, mereka omong ke orang lain kan? Bawa dalam khotbah kan? Biasanya gini, Romo. Kita di gereja itu ada komunitas sel. Jadi biasanya setiap Jumat atau Rabu kita kumpul. Nah, kumpul kita terus biasanya kita ada masalah apa kita bicara gitu. Tapi ya itu juga salah satunya yang bikin kita nggak mau ke gereja lagi. Karena pernah satu hari saya ada dengar pembinanya saya itu malah
di depan saya lagi ngomongin orang. Nah, orangnya itu juga saya kenal gitu loh. Jadi itu salah satunya juga yang bikin kita, udahlah kita nggak usah ke gereja itu lagi gitu loh. Oh, begitu ya. Iya, terus Ibu, apa yang Ibu sampaikan di ruangan pengakuan itu hanya engkau imam dan Tuhan yang tahu. Contohnya yang paling kecil ya, kalau kita bantu pengakuan untuk retret pasutri itu sakit ya. Sakit karena secara manusiawi suaminya omong begini, istrinya omong juga hal yang sama, tetapi dengan orang yang berbeda dalam itu sakit kita yang dengar Ibu. Tapi bagaimana engkau harus menjaga rahasia pengakuan itu sumpahmu kepada Tuhan. Itu kita bisa dituntut secara kanonik, hukum kanon bisa dipecat karena melanggar ketentuan kaulnya, sumpahnya. Bu Tanti, karena itu di situ harus dibedakan antara dua sakramen, Paulus membaptis dan Paulus melakukan krisma. Untuk melakukan krisma, penumpangan tangan untuk terima Roh Kudus hanya oleh para rasul. Kita buat pembanding kedua ya teman-teman, beri waktu kepada Ibu Tanti karena dia Protestan dan kita harus berikan waktu karena mereka datang dari doktrinnya seperti itu. Sekarang kita lihat buat pembanding hebat di dalam Kisah 8, baca dulu ayat ke 11 atau 12 ketika Filipus. Coba ayat 12-nya. Kisah 8 ayat 12. Berita pertama, single pertama Indonesia sudah menang ya. Jadi Putri Kusumo Wardani menang 2 set langsung. Sekarang kita tunggu sekarang ganda putri. Jadi kali sampai jelas tuh saya nonton Indonesia nih ya di bawah di dada Oke. Oh ya, Nikadek Divina Up kali ini pasti Nikadek. Dia sudah menang di 2 set langsung dari tunggal pertama Denmark. Oke, tunggu yang kan ada 5 partai itu, kita sekarang lihat partai kedua. Oke, lanjut. Maaf ya Ibu Tanti sambil nonton. Saya biasanya buat 2-3 hal dalam waktu yang sama. Jadi oke. Kisah 8 ayat 12. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah. Perhatian, bantu dulu ya. Bantu, engkau masih yang sama. Engkau di 8, engkau turun ke 6 daftar para diakon. Apakah Filipus ada atau tidak? Oh ya, oke, Pak. Baca kembali ayat tadi tentang Filipus, Nona. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah. Tahan dulu di Dan- situ. Tahan dulu, ayat tentang kerajaan Allah. Kamen, daftar para diakon di bab 6-nya. Di ayat 5 mulai lebih tepatnya, usul itu diterima baik oleh seluruh gereja, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Sudah dapat Parmenas, namanya Filipus. dan Nikolaus. Jadi, Ibu di situ ada nama Filipus sebagai dia. Nah, diakon ini kembali ke Friska. Filipus, percaya kepada Filipus, lanjut. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, Persoalan Baik. di sini, baik siapa? Baik, baca. baik laki-laki maupun perempuan. Ibu, semua orang dibaptis. Tidak anak, tidak penting anak kecil atau orang besar. Laki-laki dan perempuan dibaptis. Ibu, kalau lahir bayi Nona, apakah dia seorang perempuan? Anak kecil tetapi perempuan. Tapi di dalam Pentekostas itu bilang mereka belum perempuan karena mereka belum besar, karena mereka belum dibaptis. Mereka tunggu besar dulu baru dibaptis. Berarti ketika dibaptis mereka jadi perempuan atau jadi laki-laki. Sedangkan di situ dikatakan baik laki-laki maupun perempuan dibaptis. Sekarang persoalan datang. Filipus hanya seorang diakon. Dia tidak bisa memberikan sakramen krisma. Karena itu siapa yang harus memberikan sakramen krisma? Ayat mulai 14. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Wih, ini nih. Kalau Indonesia menang, bisa lawan Korea. Cina lawan Jepang. Lanjut. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun Roh di Kudus atas. belum turun karena mereka masih hanya dibaptis dalam nama Yesus. Roh Kudus belum turun. Oke, lanjut. Ya.
Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Bu Tanti, kenapa Paulus rasul? Kenapa Yohanes dan Petrus rasul yang berhak menumpangkan tangan agar orang menerima Kudus. Roh Kudus? Sekarang kita lihat kasus di bab 8 yang sama, ayat ke-18. Ayat 18, ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Bu Tanti, pemberian Roh Kudus melalui penumpangan tangan para Rasul. pendeta dapat suksesi kerasulan atau apostolik dari siapa? Pendeta bukan rasul. Kenapa dia tumpang tangan supaya orang terima Roh Kudus? Santo Paulus juga harus menerima penumpangan tangan para rasul yang lain. Gereja mentabiskan dia dan menumpangkan tangan ke atas dia dan ke atas Barnabas. Bantu dulu pentabisannya Santo Paulus. Kisah 13 mulai dari ayat 1. Kisah 13 ayat 1, pada waktu itu dalam gereja di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, Tahan dulu. berkatalah Ketika mereka beribadah dan berpuasa. Romo ini tante kayaknya lagi mual dia. ya karena pengajaran. Santai saja, kenapa? Dia dengar. Ketika lagi beribadah dan berpuasa, ibadah secara biblis dipimpin oleh siapa? Frater, bantu dulu Ibrani 9 ayat 6. Oke, Ibrani 9 ayat 6. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka para imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Artinya kembali ke ayat 2 itu, mereka beribadah, artinya mereka di situ adalah tetapi belum dibaptis Paulus dan Barnabas. Oke, bantu dulu. Mereka beribadah dan berpuasa. Ya, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Paulus dan Barnabas ditabiskan di mana tuh? Ayat 1-nya. Di Antioquia. Bu Tanti bisa mengerti. Karena itu penumpangan tangan untuk terima Roh Kudus itu kuasanya uskup. Karena itu ketika ada pentabisan diakon, hanya para rasul yang menumpangkan tangan, artinya hanya uskup yang tumpangkan tangan kepada diakon, imam tidak. Tetapi ketika tabisan imam, setelah uskup menumpangkan tangan, imam-imam yang lain juga menumpangkan tangan kepada imam tertabis. Pertanyaan saya, kalau ada pendeta-pendeta sini bisa menunjukkan bahwa kuasa penumpangan tangan yang mereka terima punya suksesi apostolik, artinya berasal dari rasul-rasul, maka buktikan di sini. Oke, Bu Tanti, kita hormati Bu Tanti. Biarlah dia keluarkan semua yang ada. Iya, Bu. Sebelumnya terima kasih untuk penjelasannya. Saya jadi mual banget. Jadi stres, kepalanya juga jadi pusing. Saya dengerin Romo aja deh. Belajar dulu jadinya. Carilah kebenaran dan kebenaran akan memerdekakanmu. Oke, Ibu ya? Iya, Tuhan terima itu mau kasih, semua orang selamat, Ibu. Tuhan itu mau semua orang selamat, tetapi sampai kepada pengetahuan akan kebenaran. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4 ya Bu ya. Berjuang